warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi hari ini adalah kondisi kerja dan hubungan karyawan. Yang dibahas adalah kondisi kerja dan hubungan karyawannya. Baik, apa saja kondisi kerja? Menurut pendapat para ahli, saya ambil tiga ahli, yaitu Stewart, Mangkunegara, dan Houston. Menurut Stewart, kondisi kerja adalah working condition can be defined as series of conditions of the working environment in which become the working place of the employer who work there. Artinya, kondisi kerja sebagai serangkaian kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja dari para karyawan yang bekerja di dalam lingkungan tersebut. Menurut Mangkunegara, kondisi kerja ialah semua aspek fisik kerja, psikologis kerja, dan peraturan kerja yang dapat memengaruhi kepuasan kerja dan pencapaian produktivitas kerja. Menurut Houston, kondisi kerja berhubungan dengan penjadwalan dari pekerjaan, lamanya pekerjaan dalam hari dan dalam waktu sehari atau malam selama orang-orang bekerja. Oleh sebab itu, kondisi kerja yang terdiri dari faktor-faktor seperti kondisi fisik, kondisi psikologis, dan kondisi sementara dari lingkungan kerja harus diperhatikan agar para pekerja dapat merasa nyaman dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Sedang definisi dan jenis kerja dan jenis kondisi kerja ada 3, yaitu kondisi fisik tadi ya, dari lingkungan kerja, kondisi psikologis dari lingkungan kerja, dan kondisi sementara dari lingkungan kerja. Definisi dari lingkungan kerja fisik yang pertama tadi adalah semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat kerja yang meliputi temperatur, kelembapan udara, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau-bauan, warna, dan lain-lain yang dalam hal ini berpengaruh terhadap hasil kerja manusia tersebut. Itu lingkungan kerja fisik yang berkaitan dengan fisik ya. Nah, faktor-faktor lingkungan kerja fisik meliputi, yaitu ada 6. Illumination, temperatur, noise, motion, pollution, dan aesthetic factor. Kita terjemahkan dari yang illumination. Maaf, ini ada ini. Nah, faktor lingkungan fisik yang meliputi illumination tadi, menurut Newstrom, cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi para karyawan guna mendapat keselamatan dan kelancaran kerja. Pada dasarnya, cahaya dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu
cahaya yang berasal dari sinar matahari, dan cahaya buatan berupa lampu. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan adanya penerangan atau cahaya yang terang, tetapi tidak menyilaukan. Dengan penerangan yang baik, para karyawan akan dapat bekerja dengan cermat dan teliti, sehingga hasil kerjanya mempunyai kualitas yang memuaskan. Cahaya yang kurang jelas atau kurang cukup mengakibatkan penglihatan kurang jelas, sehingga pekerjaan menjadi lambat, banyak mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan sehingga tujuan dari badan usaha sulit tercapai. Yang kedua tadi adalah temperatur. Menurut Newstrom, bekerja pada suhu yang panas atau dingin dapat menimbulkan penurunan kinerja. Secara umum, kondisi yang panas dan lembab cenderung meningkatkan penggunaan tenaga fisik yang lebih berat, sehingga pekerja akan merasa sangat letih dan kinerjanya akan menurun. Yang ketiga yaitu noise. Menurut Newstrom, bising dapat didefinisikan sebagai bunyi yang tidak disukai, suara yang mengganggu atau bunyi yang menjengkelkan. Suara bising adalah suatu hal yang dihindari oleh siapapun, lebih-lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan, karena konsentrasi perusahaan akan dapat terganggu. Dengan terganggunya konsentrasi ini, maka pekerjaan yang dilakukan akan banyak timbul kesalahan atau kerusakan sehingga akan menimbulkan kerugian. Yang keempat adalah motion. Menurut Newstrom, kondisi gerakan secara umum adalah getaran. Getaran-getaran dapat menyebabkan pengaruh yang buruk bagi kinerja, terutama untuk aktivitas yang melibatkan penggunaan mata dan gerakan tangan secara terus-menerus. Yang kelima, pollution. Menurut Newstrom, pencemaran ini dapat disebabkan karena tingkat pemakaian bahan-bahan kimia di tempat kerja dan keanekaragaman zat yang dipakai pada berbagai bagian yang ada di tempat kerja, dan pekerja yang menghasilkan perabot atau perkakas, bahan baku bangunan, dan digunakan di beberapa kantor dapat dipastikan mengandung bahan kimia yang beracun. Situasi tersebut akan sangat berbahaya jika di tempat tersebut tidak terdapat ventilasi yang memadai. Iya, maaf, ya. Nggak bisa screen nggak, Bu? Bisa kan ya? Oke. Tadi ini belum ya? Sudah ini. Oke, udah bisa dilihat ya? Udah bisa dilihat belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini yang keenam tadi yaitu aesthetic factor.
Menurut Newstrom, faktor keindahan ini meliputi musik, warna, dan bau-bau musik. Bau-bauan, musik, warna, dan bau-bauan yang menyenangkan dapat meningkatkan kepuasan kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Ini faktor-faktor tadi ada 6, ini adalah faktor yang terakhir. Selanjutnya lingkungan kerja tadi kan ini yang kedua ya, itu kondisi psikologis dari lingkungan kerja. Jadi ada 3, tadi fisik, sekarang kondisi psikologis. Menurut Newstrom, psychological condition of the work environment that can affect work performance include feeling of privilege or crowding, the status associated with the amount or location of workspace, and the amount of control over the work environment. Yang artinya, kondisi psikologis dari lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja yang meliputi perasaan yang bersifat pribadi atau kelompok, status dihubungkan dengan sejumlah lokasi ruang kerja, dan sejumlah pengawasan atau lingkungan. Nah, ini faktor-faktor dari kondisi psikologis, yaitu ada 2, yaitu feeling of privasi. Menurut Newstrom, privasi dari pekerja dapat dirasakan dari desain ruang kerja. Ada ruang kerja yang didesain untuk seorang pekerja, ada pula yang didesain untuk beberapa orang, sehingga menyedia untuk mengawasi interaksi atau karyawan. Yang kedua yaitu cessation of status and importance. Menurut Newstrom, para karyawan tingkat bawah senang dengan desain ruang yang terbuka karena memberi kesempatan kepada karyawan untuk berkomunikasi secara informal. Sebaliknya, para manajer merasa tidak puas dengan desain ruang yang terbuka karena banyak gangguan suara dan privasi yang dimiliki terbatas. Ini kondisi lingkungan kerja yang ketiga, yaitu kondisi sementara. Menurut Newstrom, ini karena para orang ahlinya itu orang Barat ya, jadi Inggris semua ya. Mohon maaf kalau Inggrisnya kurang begitu lancar ya. Ini menurut Newstrom dari kondisi sementara, dia mengatakan the temporal condition, the time structure of the workday, some of the more flexible work schedules have developed in an effort to give focus and greater sense of control over the planning and timing of their work days. Yang artinya, kondisi sementara meliputi struktur waktu pada hari kerja. Mayoritas dari pekerja bekerja dengan jadwal 5-9 jam, di mana pekerja akan diberi waktu 1 jam untuk istirahat dan makan siang. Standarnya adalah 8 jam sehari, karena ada waktu istirahat, makanya ditambahkan karena 8 jam itu adalah waktu kerja. Jadi kalau ada istirahat 1 jam, makanya biasanya sih 9 jam kerja. Ini faktor-faktor kondisi sementara, yaitu ada 3 ya faktor ininya untuk kondisi sementara, yaitu shift. Shift menurut Newstrom, dalam 1 hari
Sistem kerja shift dapat dibagi menjadi 3, yaitu shift pagi, shift sore, dan shift malam. Ini ada tulisan-tulisan yang salah, tadi banyak tulisan-tulisan yang lebih atau kurang. Nanti mohon dipahami lah. Dan berdasarkan banyak penelitian, bahwa shift malam dianggap banyak menimbulkan masalah seperti stres yang tinggi, ketidakpuasan kerja, dan kinerja yang jelek. Karena malam itu adalah untuk organ kita semuanya untuk beristirahat. Karena untuk kerja biasanya memforsir menggunakan tenaga yang sudah lemah, maksudnya sudah untuk istirahat. Makanya menimbulkan stres dan kinerjanya kurang baik. Yang kedua adalah compressed work weeks. Menurut Mustron, maksudnya adalah mengurangi jumlah hari kerja dalam seminggu, tetapi menambah jumlah jam kerja per hari. Mengurangi hari kerja dalam seminggu mempunyai dampak yang positif dari karyawan, yaitu karyawan akan merasa segar kembali pada waktu kerja karena merasa liburnya lebih lama dan juga dapat mengurangi tingkat absensi dari karyawan. Yang ketiga adalah flex time. Menurut Houston adalah suatu jadwal kerja di mana karyawan dapat memutuskan kapan mulai bekerja dan kapan mengakhiri pekerjaan selama karyawan dapat memenuhi jumlah jam kerja ditetapkan oleh badan usaha. Belum terakhir ini terakhir sebentar. Ini ada kalimat yang belum masuk. Bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan. Dan kondisi kerja dipandang mempunyai peranan yang cukup penting terhadap kenyamanan, ketenangan, dan keamanan kerja. Terciptanya kondisi kerja yang nyaman akan membantu para karyawan untuk bekerja dengan lebih giat sehingga produktivitas dan kepuasan kerja bisa lebih meningkat. Dan kondisi kerja yang baik merupakan kondisi kerja yang bebas dari gangguan fisik seperti kebisingan, kurangnya penerangan maupun polusi, serta bebas dari gangguan yang bersifat psikologis maupun temporer seperti privasi yang dimiliki karyawan tersebut maupun pengaturan jam kerja. Baik, ini adalah terakhir untuk materi ini, materi terakhir. Baik, ada quotes untuk dari Najwa Shihab. Dia mengatakan yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian. Yang mesti dirajut ialah solidaritas dan kepedulian. Oke, sebelum diakhiri, kita adakan diskusi. Silakan, ada pertanyaan?
pertanyaan ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu sementara ini Ibu tutup dulu videonya ini. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.